Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan Ustaz dari seorang penanya. Apa keutamaan kalimat la ilaha illallah berdasarkan Quran, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan kalimat yang paling agung secara mutlak, yang paling besar dan yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung yang dengan sebab ini tegak atau diciptakan langit dan bumi. Bahkan seluruh makhluk diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk mengamalkan kandungan la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada sembahan hak melainkan Allah. Dengan sebab dan tujuan la ilaha illallah diturunkan kitab-kitab kepada para nabi, dan dengan sebab la ilaha illallah diutus para rasul dan para nabi yang jumlahnya 124.000 orang. Dan dengan sebab la ilaha illallah diciptakanlah syurga, dan dengan sebab la ilaha illallah diciptakan neraka. Maka barang siapa yang di dunia mengamalkan la ilaha illallah, maka dia ahlul jannah. Sebaliknya barang siapa yang menolak la ilaha illallah, maka dia ahlun nar. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang sifat la ilaha illallah. Di antaranya adalah bahwasanya la ilaha illallah merupakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Artinya, apakah kau tidak melihat bagaimana Allah memberikan permisalan tentang kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu pohon kurma, yang mana pohon kurma itu memiliki akar yang kokoh di bumi dan cabangnya tinggi ke atas. Sebagaimana pula orang yang bertauhid, kokoh akidahnya dan amalnya banyak. Tu'ti ukulaha kullahin, pohon kurma itu berbuah di sepanjang musim yang diizinkan oleh Allah. Sebagaimana pula orang yang bertauhid, dia senantiasa beramal di sepanjang musim. Allah Azza wa Jalla mensifati la ilaha illallah adalah al-qaul tsabit, perkataan yang kokoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yaitu perkataan la ilaha illallah, baik pada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, dimulai dari setelah mati. Kehidupan akhirat dimulai setelah mati, akan dikokohkan di atas la ilaha illallah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mensifati la ilaha illallah adalah kalimat taqwa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Fatih ayat 26, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Artinya, dan Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa, yaitu la ilaha illallah. Maka mereka, yakni para sahabat, adalah orang-orang yang paling berhak dengan kalimat ini, dan mereka adalah ahlu tauhid,
Ya, semua para sahabat adalah ahli tauhid, ahlu la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla mensifati kalimat la ilaha illallah adalah dakwatul haq, dakwah yang hak. Ini dakwah yang hak adalah dakwah mengajak kepada la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 14, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasiti kaffayhi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Artinya milik Allah dakwah yang hak, itu dakwah la ilaha illallah, mengajak manusia kepada la ilaha illallah adalah dakwah yang hak, dakwah yang benar. Dan orang-orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah, maka selain Allah itu tidak bisa menjawab doa-doa mereka sedikit pun. Perumpamanya kecuali seperti seorang yang menengadahkan tangannya begini di hadapan air, airnya ada di sana, dia begini agar sampai air itu di mulutnya, tentu tidak akan sampai di mulutnya. Maka tiadalah doanya orang kafir kepada selain Allah kecuali sia-sia. Dan Allah Azza wa Jalla mensifati la ilaha illallah adalah urwatul wuthqa, tali yang sangat kokoh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim." Artinya barang siapa yang kafir dengan berhala, kafir dengan taghut, ini dengan berhala, menjauhi berhala, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, yakni melaksanakan la ilaha illallah dan menyerahkan ibadah hanya untuk Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Lam fisama laha, tidak akan terpisah dia dengan tali itu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan juga la ilaha illallah merupakan nikmat terbesar. Oleh karena itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl yang disebut dengan surat An-Ni'am. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Telah datang perintah Allah, maka jangan kalian tergesa-gesa. Ya, Maha suci Allah dari segala tandingan dan dari segala sifat yang aib, dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Diturunkan oleh Allah malaikat birruh, itu dengan Al-Quran ini, min amrihi, dari perintahnya, ala man yasha'u min ibadih, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kepada hambanya. An anziru, agar kalian peringatkan manusia, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan saya. Fattaquni, maka takutlah kalian kepadaku. Surat An-Nahl adalah surat An-Ni'am, surat kenikmatan. Maka nikmat yang pertama kali disebut oleh Allah adalah nikmat la ilaha illallah. Demikianlah jawaban untuk soal yang pertama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.